Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini puasa hari keberapa hari ini? Hari ada yang 22, ada yang 23 ya. Intinya insya Allah 1 Syawal kita lebaran lah. Boleh dibuka Quran surah Ali Imran ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allah as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-muslimin bil-ashar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau sahur malam itu yang duluan bangun suami apa istri? Jawabannya jujur jawaban. Kalau begitu kita berterima kasih sama istri kita. Setuju Pak? Bayangin tuh, setiap malam ibu-ibu bangunin kita untuk sahur. Dia bangunkan suaminya, dia bangunkan anaknya. Masihkah kita tidak berterima kasih kepada para istri? Oh, masihkah ada yang mau berkhianat kepada ibu? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Karena ayat dari itu wal mustaghfirina bil ashar. Mohon ampunlah kamu kepada Allah di waktu ashar, sahur, atau bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi kita sepakat para istri punya jasa besar, oke? Maka Bapak Ibu sekalian, sehebat-hebat kita hari ini, apapun jabatan Bapak di sini jasa marga, hebatnya kita itu karena ada perempuan hebat di samping kita. Setuju? Tapi sebaliknya banyak wanita hebat, ternyata banyak juga suami stres di samping. Maka ibu-ibu yang punya karir bagus, silakanlah berkarir, tapi jangan sempat suaminya stres di samping. Karena itu, apa yang harus dilakukan ketika sahur itu? Selain kita akan makan untuk persiapan Ramadan kita,
ternyata diingatkan wal mustaghfirin. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Apalagi ini 10 terakhir Ramadan. Ya, saya dengar di sini nanti malam Sabtu, malam Ahad akan ada iktikaf. Ya, kalau sekarang Bapak dan Ibu silakan mungkin di tempatnya masing-masing, atau mungkin karena kita bertugas di pagi hari. Tapi setidaknya sebelum kita makan sahur, Bapak Ibu sekalian, silakan jangan dulu ke meja makan, tapi salatlah. Di sujud kita terakhir itu mohon ampunan kepada Allah. Salat ya, Bu, ingatin tuh suaminya. Qiyamul lail itu nggak bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Nggak bisa 4 rakaat, 6 rakaat. Dan gerakan yang paling luar biasa itu adalah ketika kita bersujud di hadapan Allah. Apa yang didapatkan dari orang yang melakukan wabil ashari hum yastaghfirun itu? Apa yang didapatkan oleh kita yang membeningkan hatinya di waktu malam itu? Wah, kita ini semua banyak dosa, termasuk saya banyak dosa. Rasanya kalau di malam hari itu kita mohon ampun kepada Allah, tolong hati kita. Betul, betul ya. Ilahi lasturil fidau si Allah wala aqwa alan narir ilahi lasturil fidau si ini pengakuan yang jujur dari seorang yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah, seorang amil sufiyah. Ibadahnya banyak ibadahnya banyak, tapi beliau dengan jujur mengatakan, Tuhanku, nastul firdausi ahla. Sepertinya aku belum pantas menjadi penghuni surga. Wala aqwa ala nar jahim, tapi kalau engkau masukkan aku ke neraka, aku enggak kuat ya. Ini orang yang ibadahnya banyak saja doanya begitu. Kira-kira kita berani enggak doa begitu? Tuhanku, kayaknya aku enggak pantas menjadi surga. Oleh karena itu yang orang itu belum pantas. Membaca Qurannya menghafal, puasanya aja, tarawihnya aja milih-milih, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, dulu di pesantren itu ada yang asal di sini banyak nih. Ini dulu di pesantren kita dulu kan ada syahid, dan Rabbana zalamna itu di syahid. Rabbana ya Rabbana zalamna kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa inna taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, tidak rahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ingat kisah Nabi Yunus.
Apa doa Nabi Yunus ketika dilempar ke laut dan masuk ke dalam perut ikan? Secara logika orang yang masuk itu meninggal. Tapi Nabi Yunus apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya itu menjadi doa kita. Meskipun beliau Nabi, ya Nabi puji Allah hebat sekali dia. Bukan berhasil keluar dalam dosa yang besar, bukan. Allah puji dia dengan satu cobaan yang luar biasa. Ketika itu Allah takdirkan masuk ke perut ikan. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 10 malam terakhir kita manfaatkan. Apa yang kita dapat dari situ? As-sabirin, kamu akan mendapatkan sifat kesabaran. Saya tahu Pak, taklim siang putih ini tidak semua orang sabar benarnya. Itu betul. Jangankan Bapak, saya juga rasanya sabar itu di malam pertama Ramadan itu, saya kebetulan dari Kuala Lumpur terus ke Pinang ke Perak, dari Perak ke Pinang. Saya pikir bisa balik ke Jakarta dulu dah, balik kampung dulu ke Medan untuk menikmati malam pertama Ramadan. Singkatnya saya ke sana malam pertama. Saya cari masjid yang 2 kali lebih besar dari sini. Saya gak duduk paling depan karena saya tahu kalau duduk paling depan itu ada pengurusnya yang kenal insya Allah. Nah, apa yang terjadi hujan deras, jamaah tidak banyak. Mulailah sholat isya jam 8 yang besar. Jadi cerita sabar nih, jangan Bapak saya juga tak sabar. Habis isya mau tarawih, sambutan ketua masjid. Kan biasa begitu di malam pertama kan sambutan ketua masjid. Saya pikir sambutannya cuma 10 menit Mas. Ternyata sambutannya hampir 20 menit lebih. Sambutan plus ceramah. Saya berpikir ini akan dimulai sholat tarawih itu 23 rakaat. Sudah jam 8.25. Ternyata begitu dia keluar, dipersilakan lagi kiainya ceramah. Ada ustaz yang ceramah. Pak, kira-kira sabar kita udah mulai berkurang apa mulai semangat sholatnya datang? Ya, kalau siangnya kurang 20 menit juga. Jadi dimulai sholat tarawih itu hampir mendekati jam 9. Nah, saya sebelum berhenti kiainya saya ke belakang. Karena kebetulan saya buat cucu, ada alasan untuk di belakang. Apa yang saya lihat di belakang Pak anak-anak muda? Anak muda itu buka handphone. Ternyata mereka nonton bola. Pertandingan Persib Bandung melawan klub dari Thailand dalam kemarin. Pokoknya nggak yang tahu berarti nonton juga. Saya senyum-senyum. Artinya apa Pak? Ternyata manajemen kita di masjid juga harus memperhitungkan kesabaran jamaah. Apalagi ketika imamnya ngangkat takbir, Allahu Akbar. Waduh, ini berapa jam itu selesai? Benar aja dalam 8 rakaat itu mungkin dapat. Maksud saya begini, sabar itu jangan Bapak, saya pun mengalami itu dalam ketaatan itu tidak semua kita berani untuk bertaruh. Disitulah disebut. Salah satu penyebabnya berarti bangun malam saya, zikir malam saya, istighfar malam saya itu belum memberikan dampak ke saya untuk menghidupkan sifat sabar. Wah, besok misalnya ada direksi datang ke sini, dipanggil Bapak nih, Mas, gua naikin dah. Jadi salah seorang apa namanya? Sebuah direktur itu apa? Kepala divisi ya? Kepala divisi, kepala divisi. Ada 2 orang yang berhak menjadi kepala divisi. Ini satu, ini satu. Ditawarin, Mas, jadi kepala divisi IT misalnya. Mas, jadi kepala divisi humas. Yang satu menerima. Siap, Pak Direktur, terima kasih. Siap melaksanakan. Misalnya. Yang satu, ini dua-dua layak menjadi kepala divisi. Yang satu bilang begini,
Terima kasih Pak Direktur. Rasanya saya lebih nyaman dengan tugas yang sekarang. Pertanyaan saya, ini yang menerima dan ini yang tidak menerima. Ini jawabannya dua benar. Yang menerima ditanya, kenapa ente terima? Karena kalau bukan saya yang pegang itu, barangkali saatnya mungkin belum tepat atau saatnya saya memegang itu, karena ini memang sudah tepat kepada saya untuk melebihkan atau memperbaiki yang kurang. Sementara yang ini disebut, kenapa kamu tidak mau? Saya takut kalau saya dibidangi, saya nanti tidak mampu melaksanakannya. Beliau kecewa, dan yang saya takutkan, saya melakukan kesalahan. Maka yang menolak namanya adalah as-sabr, yang menerima namanya as-syukur. Dua-duanya betul. Maka apa yang disebut dengan sabar? Tauqinun nafsi ihtimalil manfaat, menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang takut dari mendapatkan jabatan itu. Kalau pada saatnya dia harus berhadapan dengan yang tidak. Yang ini dia bersyukur, menghargai nikmat Allah sebagai bukti dia menghargai itu, dia lakukan dengan sebaik. Jadi syukur dan sabar ini dua hal yang hidup dalam dia. Pertanyaan saya Bapak, atau Ibu kan ada ibu dalam. Bu, kalau Ibu punya suami ganteng, terus jabatannya oke, uangnya ada, diidolai oleh para wanita. Kira-kira Ibu sebagai istri menghadapi suami kayak begini, bersyukur apa bersabar? Ya jawab. Saya tanya Bapak lah kalau saya balik. Ibu punya istri cakep, cantik, punya keterampilan luar biasa, tapi ngomel aja kencang. Kira-kira Bapak bersabar sama itu? Artinya di dalam hidup kita dua pilihan itu ada Bapak. Nah, orang yang mendawamkan yang disebut dengan membeningkan hatinya dengan wabil as'alihum yastaghfirun, sabarnya akan dia dapatkan dalam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, as-sadiqin, kejujuran. Orang yang bening hatinya, orang yang insya Allah selalu mohon ampun kepada Allah, akan muncul dalam dirinya as-sidqul, kejujuran. As-sidqul fil niyah, jujur pada niatnya. As-sidqul fil kalam, jujur pada ucapannya. As-sidqul fil af'al, jujur pada perbuatan. Nah ini yang paling berat, kejujuran. As-sidqul. Salah seorang sahabat yang menjadi contoh itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu meskipun dia mertuanya Rasulullah, tapi dia tidak berani memanggil Rasul dengan nama, tetap dia menyebut ya Rasulullah. Dan orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu di saat orang-orang kafir membulinya lah bahasanya. Yang buat statement itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Allah. Nah, dua. Yang ketiga yang kita dapatkan adalah al-qanitin, ketaatan. Ini yang mau saya gabungkan dengan tema kita hari, melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hakul yakin Ramadan ini adalah pendidikan terbaik bagi kita. Saya yakin, hakul yakin. Nah, tapi kita kepingin Ramadan itu tidak hanya sebulan. Sebulan adalah syariatnya, puasa sebulan. Tapi kita kepingin sebulan ini akan meramadankan kita ke depan. Nah, gitu.
Kalau di Ramadan ini kita bisa menjaga emosi, bisa menjaga nafsu, bisa menjaga mata, bisa menjaga telinga, bisa menjaga mulut selama sebulan Ramadan, maka begitu berakhir Ramadan di 1 Syawal besok itu harusnya saya dan kita ini mempertahankan kebiasaan Ramadan. Al-Qanitin itu disebut dengan kana. Nah, apakah itu cukup? Tidak itu saja. Itu hanya untuk diri kita. Untuk lainnya ada tugas kita yang luar biasa. Apa itu? Melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Rasul sudah wafat, tapi mukjizatnya Rasul tidak pernah hilang. Apa itu? Al-Qur'an. Apa yang Bapak pegang, apa yang Bapak baca hari ini, itu adalah mukjizatnya Rasulullah. Nabi kita sudah wafat, tapi mukjizatnya tidak wafat. Kalau begitu, apa tugas kita? Lanjutkan itu. Dasarnya apa? Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jumu'ah ayat 2 surah 62. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasul itu diutus Allah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah utus itu dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Rasul kita itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dari ibunya Siti Hajar, dari ayahnya Ibrahim. Ismail dilahirkan di Jazirah Palestina. Terus Nabi Allah Ibrahim juga punya istri yang lain namanya Siti Sarah, betul? Punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu yang digelar dengan Israil. Jadi kalau Bani Israil berarti keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi Nabi Ismail itu kalau mulai di Jazirah Palestina dihijrahkan ke sebuah tempat yang kita kenal dengan Makkah. Nah, ketika dihijrahkan ada doa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika muharram. Betul ya? Rabbana, ya Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku tempatkan sebahagian dari keturunanku di sini, kata baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dimakna Nabi Allah Ismail. Kita kenal di samping Ka'bah itu ada namanya Hijir Ismail. Kita doa mudah-mudahan kita sampai semua ke sana ya. Amin. Kita doain mudah-mudahan haji tahun ini tetap bisa berangkat. Amin. Ini mengkhawatirkan Pak. Kalau kita mau baca media sosial atau mau baca media ya hari ini mengkhawatirkan Pak. Ya, kita doa agar perang ini cepat berakhir. Amin. Amin. Supaya dunia ini damai. Secara pribadi, saya ucapan hebat itu kepada saudara kita Iran. Terlepas mau Sunni mau Syiah, yang penting satu-satunya negara yang berani fight itu dia. Iya, tapi kita perlu juga dunia ini aman dan terang, karena kalau ini begini terus,
kita khawatir jamaah haji kita tahun ini. Allah. Ya, karena itu doa itu. Apa doa Nabi Allah Ibrahim di situ? Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadi jauhlah keturunan-keturunan ini orang-orang yang menegakkan salat. Nah, makanya syariat itu dari Nabi Allah Ibrahim dilaksanakan, kemudian Ismail dilaksanakan, penyempurnaannya itu dengan doa itu diterimalah perintah salat oleh baginda Rasulullah SAW yang perintah itu tidak diturunkan tapi dijemput dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ditugaskan sebagai Nabi dan Rasul untuk orang-orang ummiyin, orang-orang yang disebut dengan juhala jahiliyah. Dari kelompok mereka sendiri. Apa tugasnya? Dan tugas itu yang harus kita lanjutkan. Ramadan boleh berakhir, tapi tugas Rasul yang dia sudah wafat itu yang kita lanjutkan. Dan apa itu? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Tugas Rasul itu bagi umat di zaman itu dari dulu sampai sekarang adalah yatlu 'alaihim ayati. Bacakan itu ayat-ayat Allah. Karena Rasul sudah wafat, maka tugas itu ada di kita. Apa itu? Tilawah. Bacakan itu ayat-ayat Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Emang Al-Qur'an saja diturunkan di bulan Ramadan? Tidak. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa alaihissalam. Kita pakai Nabi Musa? Kita Taurat. Setelah Nabi Musa turun lagi kitab, setelah itu kita Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud turun lagi kemudian Nabi terakhir di Jazirah Palestina kita bawa Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Taurat, Zabur, Injil seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Maka kita ketika hari ini kita selesai Ramadan, apakah berhenti tilawah kita? Tidak boleh. Ayat-ayat Allah itu ada yang tanziliyah yang diturunkan Al-Quran. Yuk, ini kita lanjutkan. Saya tahu di antara Bapak Ibu sekalian ada anaknya yang sudah nyantri sebagai tidak hanya nyantri kitab kuning dan juga nyantri menjadi penghafal Al-Quran. Betul? Betul ya? Bapak Ibu sekalian, saya ingin berpesan kepada para orang tua yang menitip anaknya di pesantren khususnya penghafal Al-Quran. Saya dulu anak saya di penghafal Quran. Setiap saya datang, saya tanya, nak berapa juz sudah hafal? Ternyata pertanyaan itu tidak boleh, Pak. Kiainya dengan saya, Ustaz, jangan terus nanya berapa hafal anaknya. Berapa kiai? Itu memberati mental dia. Sehingga kalau dia tahu orang tuanya datang, itu ada beban di hatinya. Entah bapak tua nanya ini berapa juz hafal. Itu pesan beliau yang pertama ke saya. Sejak itu saya nggak pernah nanya. Begitu saya datang, saya santai saja. Saya kira anak mau makan apa? Boleh dibawa anaknya keluar sebentar untuk cari makanan. Boleh. Dihibur. Nggak mau saya nanya. Yang kedua, dulu kan handphonenya perlu begini Pak. Masih handphone yang ada yang paket gitu ya. Nah, ternyata yang kedua yang dilarang oleh kiai waktu itu, jangan bawa handphone ketika ketemu dengan anak santri. Pak, kalau sekarang Bapak datang bawa handphone, begitu Bapak datang kira-kira yang diminta anak itu Bapak yang dimintanya untuk ngobrol sama dia atau handphone Bapak yang diminta? Handphone kita Bapak yang diminta. Kenapa? Udah 6 bulan dia nggak ketemu dengan media sosial. Maka begitu kita datang kita kasih handphone, dia cuek aja sama kita.
1 jam itu palingan baru ngomong dengan kita. Selain dia ngomong dengan dunia dia. Nah ini juga yang pesan dari kita. Yang ketiga pesannya Pak Rasmi. Saya tanya dia, kenapa anak-anak ini ada yang cepat hafal, ada yang belakangan hafal? Ada yang duluan hafal, ada yang belakangan hafal. Padahal gurunya sama, makanannya sama, asramanya sama, metodenya sama. Apa jawabannya? Pertama tanya dulu, kira-kira halal bersih apa tidak sumber kehidupan ini sebagai orang. Oh ini saya berjuang di bidang halal, dan selama di bidang halal yang menjadi soal halal. Jadi kalau ada usaha UMKM Bapak yang belum halal, yuk halalin buat mereknya halal. Dan bukan merek saja, ada penelitiannya. Oke. Yang kedua, kalau kita mau makan, mau minum, lihat dulu restorannya ada nggak level halalnya. Jadi jangan hanya produk Amerika yang masuk yang kita ikuti, ternyata ada juga rumah makan kita atau restoran atau hotel di mana kita nginap, bedanya juga itu halal. Pak. Maka kalau halal soal ini perkara yang halal. Termasuk oleh sebab itu dia bilang begini, di samping itu yang kedua katanya adalah apakah kalian di rumah itu baca Al-Quran atau tidak? Jadi kalau anak itu terlambat hafalnya, di samping sumber yang kita kasih, yang kedua adalah anak kita didik di pesantren, tapi kita tidak memegang Al-Quran di rumah. Anak tiap hari pegang Quran, bapak mamanya tidak pegang Quran. Ternyata itu menurut beliau berpengaruh terhadap cepat atau lamanya seorang anak hafal. Nah karena itu di akhir ceramah saya, yuk apakah kita punya anak di pesantren atau tidak? Yang jelas Ramadan ini harinya akan berakhir. Tapi tugas melanjutkan risalah tidak boleh berhenti. Salah satu tugas itu adalah tilawah. Yuk kita lanjutkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Khatimul Quran syahrul wahidan. Khatamkan Al-Quran itu sekali dalam sebulan. Sebulan berapa hari Bapak? 30 hari. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Kalau begitu seharusnya 1 hari 1 juz. Saya juga ngomong aja yang bisa. Kadang-kadang nggak sampai. Mungkin 50 ayat saja bisa kita baca 1 hari. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi tolong dalamkan di subuh hari atau setelah maghrib. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang terbaik bagi kita melanjutkan nilai Ramadan, sehingga kalau disebut Ramadan kan setahun ini ke depan, salah satu yang kita dawamkan adalah Al-Quran Karim sekaligus melanjutkan risalahnya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf. Terima kasih. Ada tanya jawab? Tidak ada? Oke, alhamdulillah murahkan tugas saya. Mari kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.